Saya punya istri satu, pasti kan satu ya, kalau lebih dari satu pasti nggak diundang. Terus saya mau pastikan istri saya perempuan, karena di zaman ini kita harus pastikan itu. Dan saya punya anak dua, dua-duanya perempuan juga. Jadi saya di rumah tidak ada saingan cowok sendiri gitu ya. Anak saya yang pertama umur 16, yang kedua umur 11. Saya mengembalakan jemaat di Gading Serpong. Kami memang tinggal di Gading Serpong. Dan selain menjadi gembala, Tuhan juga percayakan saya untuk ada di divisi pengajaran. Bahkan di BPD Banten saya ketua departemen diklat dan teologi. Saya suka dengan pengajaran, saya suka dengan teologi. Pak Nathan teman saya di sekolah, jadi saya suka dengan hal-hal seperti itu. Saya anaknya gembala. Ini yang tadi pagi saya nggak cerita ya Pak, tapi saya tergerak untuk sharing. Saya anaknya gembala, dari lahir saya juga bukan cuman udah Kristen, dari lahir udah jadi anaknya pendeta, bahkan juga udah jadi anaknya gembala. Lahirnya secara literally di gereja, jadi saya sangat cinta gereja. Tapi dari kecil saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, nggak pernah. Karena apa? Menurut saya jadi anaknya aja nggak enak, apalagi jadi pendeta gitu ya. Ya ini saya nggak tahu kenapa saya sebetulnya tidak suka cerita tentang diri sendiri, makanya kalau ngobrol saya lebih suka mendengar. Tapi tadi lagi ujian penyembahan, saya merasa Tuhan mau saya cerita ya. Kalau tadi ngobrol sama Pak Nathan, banyak keluarga hamba Tuhan yang tanda kutip tidak bisa jadi contoh. Keluarga kami baik-baik saja ya, orang tua saya baik-baik saja, kami juga anak-anaknya baik-baik saja. Tetapi beneran dari kecil saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta, nggak pengen. Alasannya ya tadi sudah saya ngomong, alasannya jadi anaknya aja nggak enak, apalagi jadi pendeta gitu. Tetapi apa yang mengubahkan saya? Yang mengubahkan saya adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, itulah yang selalu saya doakan buat anak-anak saya dan buat jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Tuhan mempercayakan saya mengembalakan gereja anak muda. Saya nggak pernah merancang yang datang itu anak-anak muda, tapi sejak gereja ini dimulai sampai dengan hari ini, yang Tuhan kirim anak-anak muda. Kalau tadi saya sedikit cerita tentang pelayanan yang Tuhan percayakan di pengajaran dan teologi, saya mengatakan kepada anak-anak saya dan kepada jemaat, bagus belajar teologi, bagus, nggak salah, karena itu yang saya lakukan. Tetapi saya mengatakan dengan sejujur-jujurnya, yang mengubahkan hidup saya adalah waktu berjumpa dengan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang saya doakan dan saya dorong supaya anak-anak saya dan jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan mengalami itu. Kalau orang udah kenal sama Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak akan menggoyahkan hubungan dia dengan Tuhan. Makanya kalau saya lihat TV, lihat sosial media, ada orang yang meninggalkan Kristen karena jodoh, karena karir, karena popularitas, karena jabatan. Saya berani pastikan orang-orang itu belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena kalau orang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sama seperti yang Rasul Paulus alami, dia tidak akan menukarkan itu dengan apapun juga. Dan karena Tuhan menggerakkan saya untuk cerita hal ini kepada Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini,
Itulah yang menjadi doa saya. Bapak Ibu Saudara, jangan bangga waktu sudah terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, jangan bangga dengan jabatan di gereja. Karena saya menemukan banyak orang yang sudah punya jabatan di gereja sekalipun mereka belum pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sorry to say. Saya ingat cerita di Alkitab tentang Abraham. Menarik belajar tentang Abraham. Memang di Alkitab tidak ditulis secara detail, tetapi kalau kita belajar sejarah, Abraham itu yang dulu namanya Abram, dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mapan, mampu, bukan orang yang susah. Dan sejarah mencatat orang tua Abram itu adalah pengusaha, bisnismen, pedagang. Dan menarik, apa yang dijual oleh ayah Abraham? Ternyata ayah Abraham bisnisnya adalah menjual alat-alat sembayang. Tapi bukan seperti yang kita bayangin hari-hari ini ya. Alat-alat sembayang, karena zaman itu di Mesopotamia, Ur Kasdim, mereka sudah percaya dengan banyak Allah, huruf kecil. Nah, Abram dari kecil melihat ayahnya menjual alat-alat sembayang, mungkin dia juga menjual patung-patung, simbol-simbol Allah. Nah, waktu belajar sejarah ini saya jadi ngerti. Sekaligus saya jadi semakin paham kenapa waktu Tuhan panggil Abram, Abram nurut. Bapak Ibu Saudara pernah bayangin nggak? Dia bukan orang susah loh. Bahkan sejarah juga secara arkeologi mencatat kota Mesopotamia, kota Ur Kasdim itu kota yang sudah beradab. Salah satu penemuan yang ditunjukkan oleh arkeologi adalah kota Ur Kasdim sudah punya toilet, sudah punya jamban. Itu menunjukkan kota yang maju. Tetapi menarik, waktu Abram dipanggil oleh Tuhan yang dia belum pernah tahu sebelumnya, kok dia mau nurut? Waktu dia tanya, kemana? Udahlah gak usah tanya-tanya, ikut aku. Kenapa begitu? Saya menemukan jawabannya, karena dia berjumpa dengan Allah yang benar. Selama ini dia sudah ngeliat Allah-Allah jualannya bapaknya. Ternyata itu benda-benda mati. Tetapi waktu ada Allah yang hidup, menampakkan diri kepadanya, terus ngomong, Abram, ikut aku. Abram nanya, kemana Tuhan? Udahlah ikut aku. Tidak ada jaminan hidup. Tidak ada jaminan hidup lebih enak. Tidak ada jaminan hidup lebih nyaman. Tetapi Abram nurut. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pengen tahu lebih detail, saya nggak mau khotbah itu sebetulnya. Ada dalam Ibrani 11. Kenapa Abram nurut? Karena dalam Ibrani 11 ditulis, ternyata waktu Allah menunjukkan diri kepada Abram, Allah menunjukkan ada sebuah kota yang akan dibangun oleh Allah sendiri. Dan itu yang membuat Abram tertarik, aku mau ikut nih Allah ini. Nah, saya tidak tahu pengalaman hidup kita masing-masing. Saya nggak tahu pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi kesimpulannya, itulah yang menjadi doa saya. Semua orang percaya, semua orang yang ngakunya Kristen, semua orang yang ngakunya hamba Tuhan, semua orang yang ngakunya melayani Tuhan harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan jabatan, bukan kesibukan, bukan status yang membuat kita Kristen, tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dalam perjalanan hidup saya memang gak mau banyak cerita. Kenapa sih gak mau banyak cerita? Karena saya takut nangis kalau saya cerita. Berkali-kali Tuhan menunjukkan pribadinya kepada saya. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan pribadinya sebagai Bapa yang baik. Tapi harus saya akui hari ini, kadang-kadang Tuhan menunjukkan kepada saya pribadi Bapa yang mendisiplinkan.
Ada saat-saat di mana saya sombongnya luar biasa, songongnya luar biasa, sok taunya luar biasa. Di situ saya mengalami Tuhan hajar saya sampai tiarap, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada saatnya di mana saya sudah ngomong, Tuhan, I am nothing. Aku bukan apa-apa Tuhan. Malah di situ Tuhan angkat luar biasa. Oleh karena itu dalam perjalanan hidup saya ada satu hal yang paling saya takutin. Dan ibadah pertama, ibadah kedua saya sebut tadi. Dua hal yang paling saya takuti dalam hidup ini adalah jadi sombong. Karena saya menemukan Tuhan benci sama orang sombong. Tuhan tidak suka sama orang sombong. Dan saya sudah mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Waduh, sampai dibikin gak bisa apa-apa. Tetapi waktu kita berseru sama Tuhan, kita ngomong, bukan cuma ngomong ya, kita berserah. Kita bilang, God, I am nothing. Kita melekat sama Tuhan. Yohanes 15 ada sebuah ayat yang saya suka, sebuah cerita yang saya suka. Di situ dikatakan, kalau kita melekat sama Tuhan, kita akan berbuah banyak. Berbuah banyak itu bahasa Inggrisnya fruitful. Tetapi menarik karena kalau kita tarik ayat itu keluar dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kata-kata fruitful itu berubah menjadi produktif. Orang yang melekat sama Tuhan hidupnya pasti produktif. Kata-kata produktif itu apa sih? Menghasilkan banyak hal. Sekarang pertanyaannya, hidup kita menghasilkan banyak hal enggak? Karena ayat setelahnya ngomong, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadilah orang yang rendah hati sampai kita selalu pengen melekat sama Tuhan. Sampai kita ngomong, Tuhan beneran nih, di luar Tuhan aku gak bisa apa-apa. Itu pengalaman hidup saya. Ya nggak tahu, mungkin satu hari kelak saya bisa cerita lagi. Tapi saya ngomong ini bukan minta diundang lagi ya Pak, enggak. Mungkin satu hari kelak saya bisa cerita lagi macam-macam. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini saya mau bicara tentang hujan berkat. Hujan berkat. Sama seperti yang sudah saya saksikan tadi, Tuhan pengen hidup kita jadi berkat. Tuhan pengen hidup kita berbuah banyak, produktif. Alasannya sederhana banget karena saya kan melayani anak-anak muda, jadi harus bisa ngasih alasan yang simple. Kenapa sih Tuhan mau memberkati kita? Simple. Karena Tuhan nyuruh kita jadi berkat. Betul gak? Tuhan nyuruh kita jadi berkat. Terus gimana caranya jadi berkat kalau Tuhan tidak memberkati kita? Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Betul nggak? Kita tidak bisa memberikan kepada orang lain kalau kita tidak punya. Kita tidak bisa menguatkan orang lain kalau kita lemah. Kita nggak bisa kasih tahu orang kalau kita nggak tahu apa-apa. Jadi saya punya sebuah kesimpulan, Tuhan tuh pengen banget memberkati kita. Pengen banget memberkati kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa Tuhan seakan-akan belum memberkati kita? Karena Tuhan melihat bahwa ternyata anak-anaknya ini belum siap untuk terima berkat. Belum siap. Kalau di ibadah pertama dan kedua tadi saya sharing tentang ada rekayasa cuaca, ada modifikasi cuaca, hujan yang dialihkan ke laut oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah tidak mau Jakarta banjir, makanya hujannya didorong ke laut. Dan pemerintah sudah canggih bisa melakukan hal itu. Indonesia sudah cukup canggih untuk melakukan itu. Nah, kita belajar dari perjanjian lama. Perjanjian lama berkali-kali mengatakan hujan itu adalah gambaran atau representasi berkat.
Nah, salah satu ayatnya kita bisa lihat dalam Ulangan 28 ayat 12, di situ dikatakan Tuhan memberi hujan pada tanah. Jadi saya bisa atau berani mengatakan Perjanjian Lama memang berkali-kali Tuhan mengatakan hujan itu representasi berkat. Nah, kitanya harus siap supaya hujan berkat itu tidak dialihkan, tidak dipindahkan. Nah, kalau tadi sempat saya ngomong pemerintah Indonesia beberapa kali hujan itu didorong ke laut supaya Jakarta nggak banjir. Nah, itu sangat menyedihkan. Kenapa? Karena sebetulnya tanah Jabodetabek butuh hujan. Hujan itu bicara tentang tanah yang kering akan menjadi basah, tanah yang keras menjadi lembut, dan juga bicara tentang udara yang kotor menjadi segar. Betul nggak? Kalau habis hujan kan udaranya segar. Tetapi karena pemerintah takut adanya banjir, makanya dipinggirin hujannya. Jadi nggak jadi hujan. Nah, waktu saya mempelajari hal ini, Tuhan seakan-akan juga ngajarin kepada saya, Tuhan itu sudah mengirim berkatnya turun. Tuhan sudah memerintahkan berkatnya turun. Berkat-berkatnya sudah on the way. Bahkan tadi cocok banget lagunya, aku diberkati, aku dilimpahi. Pas banget, padahal nggak janjian sama WL-nya kan. Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau melimpahi kita. Alasannya apa? Tadi saya udah ngomong, karena Tuhan mau kita jadi berkat buat orang. Jangan sampai waktu kita bersaksi, kita nginjilin orang, kan kata-kata yang paling sering diomongin waktu orang Kristen nginjilin orang Kristen ngajak orang lain ke gereja, orang Kristen ngajak temennya, keluarganya ke gereja, ngomongnya apa? Supaya diberkati, betul nggak? Itu kan bahasa yang sederhana. Nah, kalau saya misalnya belum percaya Tuhan, terus ada yang ngajak saya, ayo ikut aku ke gereja yuk. Kenapa? Supaya diberkati. Terus saya mikir, kayaknya hidupku lebih diberkati dari kamu deh. Kamu aja utang gak bayar-bayar. Gimana orang mau ikut kita kalau kita tidak fruitful? Gimana orang mau ikut kita kalau kita tidak berbuah lebat? Gimana orang mau ikut kita kalau hidup kita tidak produktif? Makanya saya yakin banget Tuhan itu pengen banget memberkati kita berlimpah, limpah, limpah, limpah. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah menjadi pribadi yang siap belum untuk terima berkat? Pertanyaannya kan itu. Nah, hari ini saya sharing 3 hal aja. Sebetulnya bisa banyak. Hal yang pertama, apa sih yang mesti diperbaiki? Nomor 1, kita harus memiliki paradigma yang benar. Paradigma yang benar. Paradigma itu apa sih? Cara pandang, cara pikir, pola pikir. Ada sebuah kejadian, 2 orang yang melihat, ternyata bisa beda. Apalagi banyak orang yang melihat, bisa beda. Sebuah hal yang enak, ada yang bilang, kayak tadi saya ambil contoh. Di yang pertama, ibadah pertama dan kedua, saya tanya sama jemaat, siapa yang suka hujan? Yang angkat tangan cuma sedikit. Satu kejadian yang sama, hujan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kenapa yang membuat orang suka dan tidak suka? Paradigma. Kalau saya paradigmanya hujan bicara berkat. Ada orang ngomong kalau hujan macet, jalanan becek dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Jadi nggak suka hujan. Itu contoh loh, namanya hujan doang. Terus panas, kita balik, panas. Siapa suka panas? Ada yang suka panas, khususnya yang jualan es. Semakin panas semakin laku. Tapi saya nggak suka panas. Jadi saya nggak suka panas. Kenapa? Karena menurut saya panas itu bicara kekeringan. Nah, itu kan bicara paradigma. Nah, kita ngelihat sebuah karakter Mandarin.
orang Mandarin, mereka punya pemahaman yang luar biasa. Krisis dalam bahasa Mandarinnya itu adalah Wei Ji. Wei itu dangerous, Ji itu opportunity. Wei itu bahaya, Ji itu adalah peluang. Jadi orang Mandarin ngelihat kalau ada sebuah krisis, ada yang bilang, oh itu bahaya. Tapi ada yang bilang, oh itu peluang. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang suka baca berita, pandemi kemarin orang bilang krisis, dan setelah pandemi berakhir tahun 2023 dunia mengatakan krisis yang dalam karena pandemi belum selesai, terus ada perang dan sebagainya. Nah, waktu orang ngomong krisis itu seperti uang logam dengan dua mata, dengan dua permukaan. Ada yang bilang itu danger, bahaya, ada yang bilang itu peluang. Nah, kalau orang bilang itu bahaya, manusia itu kan punya pertahanan diri. Kalau sesuatu dibilang bahaya, pasti manusia akan menghindari atau ngumpet. Nah, orang yang lain waktu ngomong peluang, peluang itu pasti dicari, dikejar. Jadi balik-balik lagi paradigma. Bendanya sama, namanya krisis, tinggal cara pandangnya seperti apa. Nah, di Alkitab ada sebuah cerita yang menarik banget tentang paradigma. Waktu bangsa Israel sudah mau masuk ke tanah perjanjian, ini tanah yang subur, Tuhan ngomong sama Musa, kirim 12 orang untuk mengintai. 12 orang mengintai tanah perjanjian, 12-12-nya bilang tanahnya subur, penuh dengan susu dan madu. Tapi 10 orang punya paradigma yang tidak benar. Mereka bilang penduduknya gede-gede, kita ini kayak belalang. Bahkan dikatakan penguasa-penguasanya makan penduduknya. Oh, itu hoax. Jadi orang yang paradigmanya nggak benar, pikirannya nggak benar, suka bikin hoax, suka ngomongin jelek. Nah, kita sambil ngaca nih, aku paradigmanya bener gak ya? Nah, ambil ngaca. Kan saya tidak menghakimi siapapun, tapi firman Tuhan itu seperti cermin membuat kita ngaca. Nah, tapi ada 2 orang namanya Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan sudah janji, kita pasti bisa. Nah, itu paradigma. Jadi nomor 1 yang kita mau sama-sama belajar, termasuk saya, selalu diingatkan akan hal ini. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menjadi wadah yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Nomor 1, paradigmanya ini mesti dibenerin. Jangan kalau ngelihat sesuatu bawaannya jelek melulu, negatif melulu. Jelek, curigaan. Zaman sekarang ada satu kata yang viral. Dikit-dikit orang ngomong toksik. Dikit-dikit orang ngomong toksik. Dikit-dikit orang ngomong toksik. Nah, saya nggak punya waktu buat cerita pengalaman, tapi saya mau cerita kesimpulan aja. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Segala hal itu ngomong sesuatu yang kita suka, ngomong sesuatu yang tidak kita suka, itu segala hal. Ngomong sesuatu yang kita kehendaki, ngomong juga sesuatu yang kita hindari, itu segala hal. Nah, Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal apa? Yang baik, yang kurang baik, yang tidak baik. Segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi marilah kita mengubah paradigma kita, walaupun kita ngelihat sesuatu yang tidak enak, yang tidak kita sukai, yang kita hindari, ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang kita tidak sukai, termasuk yang kita hindari, untuk mendatangkan kebaikan. Memang gak gampang mengubah paradigma, emang gak gampang. Tetapi saya berani khotbahin, saya berani ngomong, saya berani ngajar, karena saya sudah ngalamin.
betapa Tuhan mengubah paradigma saya. Salah satu contohnya yang tadi saya saksikan, saya bilang jadi anaknya aja nggak enak, apalagi jadi pendeta. Ternyata sekarang saya ngomong paling enak jadi pendeta. Kok nggak ada yang ngomong yes ya? Saya punya teman ya, ini intermezzo. Saya punya teman, kita sering ngobrol. Dulu kita ngobrol. Teman saya ini ada yang bisnis sendiri, ada yang karir, jadi kerja dengan perusahaan yang besar. Mereka sering ribut, enakan mana? Enakan bisnis sendiri atau kerja di perusahaan yang mapan? Wah, mereka sering ribut. Wah, enakan kerja sendiri, bebas, ngatur bebas. Tapi banyak ketidakpastian, katanya gitu ya. Tapi yang kerja sebagai profesional, jam kerjanya nggak bisa fleksibel, namanya juga kerja tanda kutip jadi budaknya orang gitu ya. Tetapi ada kepastian. Tapi mereka ngobrol lagi, wah sekarang juga tidak ada kepastian, bisa dipecat kapanpun. Terus mereka berdua pandang-pandangan, terus ngomong, udah paling enak sih Nathan udah jadi pendeta. Saya sampai kaget, oh ya puji Tuhan. Nomor satu, kita harus punya paradigma yang benar. Nomor dua, harus punya mental yang kuat. Supaya bisa menerima berkat Tuhan yang besar, perbaiki paradigma kita. Nomor dua, harus punya mental yang kuat. Orang kalau mentalnya nggak kuat, pasti mental. Itu satu kata yang sama. Orang kalau paradigmanya nggak kuat, mental, apapun profesi kita, bidang apapun, kalau tidak punya mental yang kuat, pasti mental. Apapun itu. Nah, ini kan saya berhadapan dengan banyak anak muda, sama seperti jemaat yang Tuhan percayakan. Generasi ini, sorry ya, saudara-saudara yang masih muda, saya juga masih muda, jadi saya terlibat di dalamnya. Generasi ini dibilang orang sandwich generation, lembek, maunya yang enak-enak doang. Sandwich, bukan, strawberry generation, maunya yang enak-enak, lembek. Generasi ini dikatakan tidak punya stress resistant yang kuat, tidak punya daya juang yang kuat. Dan salah satu penyebabnya adalah, saya mau jujur katakan, karena generasi ini punya slogan yang salah. Slogan atau semboyan generasi ini yang sering kita dengar di sosial media adalah do what you like, do what you love. Kerjakan apa yang kamu suka, kerjakan apa yang kamu cintai. Orang tua kita nggak kenal slogan itu. Kenapa? Karena orang tua kita diajar untuk melakukan apa yang ada di depan kita, karena tanggung jawab. Apalagi sudah punya pasangan hidup, apalagi sudah punya anak. Masa udah punya pasangan hidup, masa udah punya anak ngomong, I just want to do what I like. Aku juga mau melakukan yang aku suka. Kalau semua orang maunya melakukan yang aku suka, hancur ekonomi. Kenapa? Karena banyak hal-hal penting yang orang lain tidak mau lakukan. Dan saya mau ngomong secara vulgar kepada teman-teman yang masih muda. Waktu kita mau melakukan hal-hal yang tidak kita suka, kita melakukan hal-hal yang orang lain tidak suka, justru di situ kang taonya banyak, duitnya banyak. Kenapa? Karena banyak yang nggak suka. Jadi please deh, hal itu harus diubah. Lakukan hal-hal bukan yang kita suka, hal-hal yang memang sudah ada di depan kita. Walaupun kita, aduh aku nggak mau deh, aduh itu bukan gua banget deh. Tapi karena sudah ada di depan kita, saya mau katakan, saya pinjem iklan, just do it. Lakukan. Karena kita tidak tahu Tuhan memimpin kita seperti apa. Apa yang ada di depan kita, kerjain dulu. Nanti lambat tapi pasti
Tuhan akan membentuk hidup kita seperti penjunan itu, sesuai dengan maunya Tuhan. Kuncinya apa? Mental harus kuat. Jangan kalau ada masalah dikit-dikit ngomong, udah gak usah kerja. Kenapa gak kerja? Kantorku toksik. Ya, sering banget sekarang dengar kata-kata itu. Teman-temanku toksik, bosku toksik. For your information, mungkin teman-teman kita, mungkin bos kita juga nganggap kita toksik. Kita nggak tahu kan? Kenapa kita tidak berjuang, punya mental yang kuat? Yang terakhir, khotbahnya sama, tapi ibadah yang ketiga rada ngegas. Yang udah dengar 1, 2, yang ketiga mungkin kaget. Wah, Panatan ngegas. Iya, nggak tahu. Nomor 1, paradigma yang benar. Nomor 2, mental yang kuat. Nomor 3, milikilah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tulus. Kita hidup di zaman yang menawarkan begitu banyak topeng. Satu waktu saya datang ke sebuah hotel, saya, istri dan anak-anak suka traveling. Satu waktu saya datang ke sebuah hotel, saya kaget. Lobinya itu banyak topeng. Lobinya banyak topeng. Wah, di situ saya kaget sekaligus dapat inspirasi. Zaman sekarang orang itu gampang banget pakai topeng. Di gereja aku pakai topeng, udah ada namanya gereja. Topeng buat ke gereja. Waduh. Topeng buat ke gereja, mungkin ada lingkaran yang bernyala di sini. Jadi kalau masuk gereja, malam kudus, sunyi senyap. Kudus, kayak orang baik. Tapi nanti keluar gereja, janjian sama teman ke mall, topengnya dibuka. Topeng gaul. Kalau di gereja tadi kayak malaikat. Di luar, nggak tahu kayak apa, saya nggak mau ngomong. Dan menyedihkannya, di rumah pun masih pakai topeng. Sama suami masih pakai topeng, sama istri masih pakai topeng, sama anak-anak masih pakai topeng, sama orang tua masih pakai topeng. Makanya salah satu, ini sharing aja ya Pak ya, salah satu tagline di mana gereja yang saya gembalakan adalah, berkali-kali saya ngomong sama pengerja, sama jemaat, di sini saudara nggak usah pakai topeng, buka topeng. Karena saya tahu generasi ini topengnya banyak. Di sini nggak usah pakai topeng. Orang yang pakai topeng itu capek. Be yourself. Percaya atau tidak percaya, walaupun saudara pikir nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang tahu. Sekali lagi saya ngomong ya, percaya atau tidak percaya, dalam hidup ini, dalam dunia ini, ada orang-orang yang punya kemampuan melihat. Saya nggak ngomong mistis ya. Ada orang-orang yang punya kemampuan melihat keadaan saudara yang sebenarnya, otentiknya itu seperti apa. Kan malu banget kalau kita ketemu orang, terus orangnya bilang, kamu topengnya dilepas deh, malu. Puji Tuhannya saya pernah beberapa kali ketemu orang, dan orang-orang ngomong, saya suka ngobrol sama Pak Nathan karena orangnya apa adanya. Wah, itu saya seneng. Bayangin kalau kita dibilang, nggak enak ngobrol sama lu, pakai topeng melulu sih. Aduh. Janganlah kita menjadi orang yang palsu. Dan luar biasanya, bicara tentang topeng dan hati, Amsal 4 ayat 23.
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Yang di luar ini bisa di make up, bisa ditutupin, bisa pakai topeng. Tetapi yang di dalam itu yang asli. Makanya firman Tuhan mengatakan, jaga hati dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Kenapa? Yang di luar bisa dibohongin, tapi di saat-saat tertentu yang di dalam ini meledak. Di zaman sekarang begitu banyak sekolah, banyak kursus kepribadian, betul gak ya? Ngajarin cara ngomong, public speaking, ngajarin table manner, gimana caranya makan, ngajarin cara ngomong sama orang, ngajarin cara jalan, ngajarin cara berpakaian. Wah, itu keren. Salah nggak belajar itu? Oh enggak, malah saya dorong anak-anak muda harus belajar kayak gitu supaya nggak kalah. Tetapi hari ini saya mau ngomong, itu semua baik, tapi kalau hatinya tidak dijaga, jadi aneh. Saya mau tutup dengan cerita pengalaman ini. Satu waktu saya, istri dan anak-anak, kita lagi ngafe di daerah Gading Serpong, itu ruko. Kafenya nggak terlalu besar, jadi waktu mau masuk, yang jaga bilang, sebentar ya Pak, sebentar ya Bu, kita bersihin dulu. Jadi waktu dari luar saya ngelihat, oh kayaknya habis ada pesta ulang tahun, kenapa banyak balon. Nah jadi waktu sudah dibersihin, mereka persilahkan kami masuk. Karena itu ruko nggak terlalu besar, jadi duduknya nggak terlalu jauh dari satu meja ke meja yang lain. Nah, saya tertarik waktu ngelewat sebuah meja yang tidak jauh dari kami, ada satu meja isinya perempuan-perempuan yang saya pikir mereka mungkin wanita karir, wanita profesional, bajunya keren, penampilannya keren, cara ngobrolnya juga dijaga. Wah, ini keren banget nih cewek-cewek ini ya, levelnya level kelas atas nih, high class nih. Nah waktu lagi mulai saya duduk, saya ngobrol sama istri, sama anak, bercanda. Tadi kan saya cerita banyak balon kan di kafenya, tiba-tiba ada satu balon yang meletus. Saya nggak tahu warnanya hijau atau bukan. Meletus, dar. Satu ruko kaget. Tapi yang membuat saya lebih kaget adalah perempuan yang saya pikir high class tadi. Biasanya kan kalau emak-emak kaget, copot gitu ya. Ternyata waktu dia kaget, dia ngomong jorok. Kan nggak perlu saya ulangin di sini ngomong apa kan? Yang pasti jorok gitu kan? Itu yang membuat saya lebih kaget. Kenapa? Karena saya pikir mereka itu high class. Nah, saya jadi mendapat sebuah pelajaran berharga yang di luar bisa dipermak. Tetapi yang dalam, di saat-saat kepepet, meledak tuh, topengnya copot. Duar. Dan hebatnya, Tuhan melihat yang di dalam, bukan yang di luar. Jadi gimana caranya supaya kita siap menjadi wadah yang terima berkat besar dari Tuhan, punya paradigma yang benar, punya mental yang kuat. Nomor 3, jaga hati. Jaga hati. Kalau lagi susah, rendah hati, waktu sudah diberkati, jangan sombong. Tadi saya di awal udah ngomong kan, Tuhan gak suka sama orang sombong. Kalau lagi susah, punya daya juang, udah diberkati, tetap dong punya daya juang, jangan membeli. Jadi punya mental yang kuat, yes. Dan yang terakhir, punya hati yang tulus. Dulu waktu hidupnya pas-pasan sama teman setia kawan, mau bantu, sudah diberkati, jangan tinggalin teman. Tetap mau bantu teman, tetap setia sama gereja,
tetap mau support pelayanan gereja. Yang mau katakan yes. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama.